dia berdusta atas nama Ibnu Katsir, ternyata kalimat alat tariqatil Muhammadiyah ini diasumsikan itu adalah organisasi Muhammadiyah. Mana ada zamannya Syekh Ibnu Katsir itu organisasi Muhammadiyah, tidak ada, bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudaraku kaum muslimin wal muslimat di mana saja berada, semoga selalu mendapatkan curahan rahmat dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini sangat perlu bagi saya untuk mengkantar dari Ustadz Muhammadiyah. Beliau mengaku dai dari Muhammadiyah. Sering saya sampaikan bahwa masalah khilafiyah, perbedaan pendapat, kita saling menghargai, saling menghormati. Tapi siapapun tidak akan menghendaki adanya penyelewengan, baik penyelewengan tentang hujjah ulama, penyelewengan Al-Quran, penyelewengan hadis. Semuanya itu tidak akan menghendaki seperti itu. Apalagi yang akan mengkonsumsi fatwa itu adalah orang-orang awam yang mungkin kebanyakan tidak mengerti apa dari isi kandungan dari ayat Al-Quran, bagaimana yang sebenarnya pendapat para ulama ketika menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Bapak Dzulkarnain Al-Maduri ketika berfatwa membaca ayat Al-Quran, Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni al-ayah, yang artinya, Qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallaha, jika kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Artinya Allah memerintahkan kepada Nabi Muhammad, jika kalian semua mencintai Allah, maka kalian harus ikut aku. Artinya ikut Nabi Muhammad. Jika kalian mencintai Allah, mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintai kalian. Fokus permasalahannya ketika Bapak Dzulkarnain menjadikan dalil ayat ini, ternyata dia ditemui berdusta atas nama Syekh Ibnu Katsir. Berarti dia menyelewengkan fatwa ulama. Dia mengatasnamakan tafsir Ibnu Katsir, membaca ibarat hadhil ayatul karimatu hakimatun ala kulli man idda'a mahabbatallahi ila akhirih. Dalam ibarat ini ternyata ada kesalahan yang dilakukan oleh Ustadz Dzulkarnain. Nah, dalam kalimat apa? Yang pertama, idda'a, dibaca ada'a. Padahal kalau di pondok pesantren pelajaran ini masih tingkat dasar. Artinya mondok 1 tahun baru mondok dipelajari ini. Ternyata ini saja Ustadz Dzulkarnain sudah tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang keliru. Bacaan nah, bos, itu bukan ada'ah. Anda membaca ada'ah, jelas itu keliru. Ini berwazan ifta'alah. Mujarradnya da'ah. Apabila dari sulasi mujarrad didahului oleh huruf dal, kemudian mau diwazankan ifta'ala, maka ta itu harus diganti dengan dal. Yang asalnya itta'a kemudian menjadi idda'ah. Karena ada 2 huruf yang sama dal sama dal, maka salah satunya harus diidghamkan menjadi idda'ah. Begitu bos cara membaca. Jadi bacaannya manidda'ah. Mahabbatallah wa laisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah. Yang kedua, kesalahan dari Bapak Dzul itu adalah Al-Muhammadiyah dianggap organisasi Muhammadiyah. Oke, saya muratnya sekarang. Hadil ayatul karimatu, adapun ayat ini, ayat yang mulia, karimah yang mulia, hakimatun merupakan hakim,
keputusan ala kulli man idda'a, bisa dibaca ala kulli man idda'a, bisa. Untuk belajar itu tentu harus lebih jauh lagi belajarnya. Ala kulli man idda'a, ala kulli man, atas setiap orang. Ayat ini merupakan hakim, merupakan keputusan bagi setiap orang idda'a mahabbatallahi, yang mengaku mencintai Allah. Walaisa huwa ala tariqatil Muhammadiyah, akan tetapi orang itu tidak mengikuti jalur Nabi Muhammad, tidak mengikuti tariqah, jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Muhammad. Fa innahu kadzibun fi da'wahu, maka kalau ada orang seperti itu yang mengaku-ngaku cinta kepada Rasulullah tapi tidak mengikuti syariat Rasulullah, fa innahu kadzibun, maka dia adalah pendusta. Dikatakan orang berdusta. Di mana? Fi da'wahu, di dalam dakwanya. Lah, termasuk juga Ustadzul Qarnain ketika menafsirkan ayat ini, dia juga berdusta. Tidak mengikuti thariqah yang dibawa oleh Nabi Muhammad. Kenapa saya katakan demikian? Karena Ustadzul Qarnain ini yang pertama keliru ketika membaca iddah, dibaca ada'a. Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Rasulullah mengajarkan kita bagaimana tata cara membaca Arab itu, membaca dengan baik. Jelas, orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah ya tentu belajar bagaimana paham tentang bahasa Arab, mengerti baca kitab, mengerti membaca Al-Quran, tajwidnya dengan benar, pasti seperti itu. Orang yang mengikuti thariqah Muhammadiyah. Apalagi seorang da'i, yang da'inya dirundukan oleh umat, diharapkan kebenarannya agar umat tercerahkan, bukan membingungkan terhadap umat, bukan meresahkan terhadap umat. Jadi orang-orang yang mengaku cinta kepada Rasulullah ternyata tidak mengikuti jalannya Rasulullah, dia adalah berdusta di dalam dakwahnya. Berdusta di dalam dakwahnya. Yang kedua, dia berdusta atas nama Ibnu Katsir. Ternyata kalimat alat tariqatil Muhammadiyah ini diasumsikan itu adalah organisasi Muhammadiyah. Mana ada zamannya Syekh Ibnu Katsir itu organisasi Muhammadiyah. Tidak ada, bro. Itu Anda berdusta, itu kebohongan Anda. Satu-satunya organisasi yang ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir adalah Muhammadiyah. Silahkan Anda rekrut semua umat, ajak semua umat dengan cara bagaimanapun, teori Anda bagaimanapun, silahkan ajak, tapi jangan berdusta, jangan mengatasnamakan Ibnu Katsir. Kedustaan-kedustaan seperti ini yang menghalangi kita untuk dikatakan cinta kepada Rasulullah. Ini jelas-jelas berdusta. Memasukkan ibarat yang ada dalam tafsir Ibnu Katsir, ditarik kepada kepentingannya sendiri, ditarik pada organisasinya sendiri. Orang NU tidak seperti itu, bos. Orang NU jauh dari ngakal-ngakalin umat seperti itu. Orang yang mencintai Nabi Muhammad, mengikuti jalannya Nabi Muhammad, hatta yatsba'a syar'a al-Muhammadiyah, hingga dia mengikuti syariat yang telah dibawa oleh Nabi Muhammad. Di segala perkataannya, apapun yang disampaikan, termasuk haliyahnya, tingkah lakunya, itu mengikuti Nabi Muhammad. Kalau sekarang menyelewengkan ayat Al-Quran, menyelewengkan tafsir Ibnu Katsir, apakah itu yang diajarkan oleh Rasulullah? Selalu mengatakan ini bid'ah, itu bid'ah sesat. Ternyata dirinya melakukan bid'ah. Ini yang dimaksud menyesatkan ketika menyelewengkan pendapat ulama. Ini yang tidak boleh kita maklumi, pendapat-pendapat seperti ini. Jadi saya secara pribadi bukan untuk membingungkan umat, bukan untuk meresahkan umat dengan berbeda pendapat. Ini bukan berbeda lagi. Ini saya bukan berbeda lagi. Tapi ini murni meluruskan. Semoga saja Fazul itu menyadari bahwa dirinya salah.
Terkadang orang ngotot, terkadang orang itu ngotot. Misalnya, orang tidak tahu ke Jakarta, tidak pernah tahu sama sekali ke Jakarta. Ternyata dia nyampe ke Surabaya, bilangnya Jakarta. Lalu diingatkan, bos, ini bukan Jakarta, tapi ini Surabaya. Loh, Anda sok tahu? Jawab, loh Anda sok tahu? Ini Jakarta bukan Surabaya. Loh, salah bos. Enggak, ini Jakarta. Ngotot padahal Surabaya. Kenapa sampai ngotot? Karena tidak tahu. Orang tidak tahu sulit untuk sadar. Kesadaran itu muncul karena tahu. Jadi orang-orang yang tidak tahu itu memang sulit untuk diingatkan. Semoga Bab Azul ini sadar bahwa dirinya keliru dan menyadari bahwa dirinya itu salah. Jadi bukan hanya menyalahkan orang lain, amaliah orang lain benar ada dasarnya, ternyata disalahkan. Bahkan yang disalahkan ulama-ulama besar, ulama-ulama NU yang disalahkan. Padahal dirinya sendiri banyak salahnya di dalam membaca kitab, bahkan banyak dustanya ketika membaca ibarat-ibarat dari ulama. Keliru satu kali tidak apa-apa, kita maklumi, mungkin sabkul lisan. Tapi kalau berkali-kali dan Bab Azul itu banyak salahnya, itu mungkin kekeliruan yang disengaja, kesalahan yang disengaja, atau ketidaktahuan yang selalu dipelihara.